Bonjour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, comment allez-vous? Bagaimana nih kabarnya viewers semuanya? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan di negara dengan ikon yang terkenal, yaitu Menara Eiffel. Kira-kira di mana ya viewers? Di mana lagi kalau bukan di negara La France atau di negara Prancis. Oh ya, kita kenalan dulu ya viewers. Saya Lina Alfiana. Saya Helia Rahmatunisa. Nah, oke viewers, biar tidak terlalu lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hilya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat amazing, sangat excited sekali ya karena kita akan membahas sebuah topik hari ini. Kalau Mbak Lina sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Dan kita sapa dulu viewers kita. Nah, sesuai tema kita nih Mbak, hari ini kita akan membahas mengenai sistem pendidikan yang ada di negara Prancis. Nah, menurut Mbak Lia sendiri nih, apa sih pendidikan itu? Oke, jadi kalau bahas tentang pendidikan ya, viewers dan juga Mbak Lina, kita itu berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Jadi kan pendidikan itu sangat krusial bagi manusia, karena pendidikan itu adalah proses manusia memanusiakan manusia gitu ya. Jadi sangat urgent sekali gitu Mbak Lina. Ya, benar sekali viewers. Kata Mbak Hilya tadi, Lina sendiri juga setuju dengan pendapatnya Mbak Hilya kalau pendidikan itu sangat penting karena manfaatnya sangat besar untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Nah, berbicara tentang pendidikan nih, tentunya di berbagai negara ini punya ciri khas tersendiri tentang sistem pendidikannya. Kita pergi ke negara Prancis nih Mbak. Mbak Hilya bisa tolong sedikit saja ceritakan tentang bagaimana sih awal permulaan tentang pendidikan yang ada di negara Prancis. Ya, Prancis ya. Jadi ya viewers dan Kak Lina, before we are going to the deep topic gitu ya, sebelum kita membahas tentang inti dari pembahasan kita hari ini, kita akan meneliti lagi lebih dalam itu tentang sejarahnya gitu. Jadi Prancis itu sendiri memiliki sejarah tentang dimulai dari pertumbuhan sosial, ekonomi, dan juga pertumbuhan politik gitu. Jadi tidak terlepas dari ketiga hal itu. Karena dalam masa perkembangan ini di akhir abad ke-19 itu ada seorang bernama Jules Ferry. Jadi beliau itu adalah seorang menteri pengajaran publik atau the Minister of Public Instruction. Jadi beliau ini adalah seorang pengemuka atau penggagas dari terbentuknya sekolah Republika Modern. Jadi sekolah ini ditujukan untuk mencetak anak-anak yang nanti akan menjadi pemimpin seperti itu. Ya Masya Allah nih kan. Masya Allah. Ya, Nah, benar sekali nih viewers kata Mbak Hilya tadi. Dan sekarang Masya Allahnya itu di Prancis, sekolahnya itu digratiskan bagi semua warga Prancis atau kita kenal dengan istilah free of charge. Jadi sesuai dalam peraturan La Loi d'Orientation sur l'Education, kalau nggak salah di nomor 89 sampai 486 tertanggal 10 Juli 1989. Nah, kita beralih ke jenjang pendidikannya nih Mbak. Apakah jenjang pendidikan di Prancis ini sama nggak seperti yang ada di Indonesia? Ya, jadi Kalina dan viewers semuanya, kalau kita berbicara tentang jenjang pendidikan yang ada di Prancis atau La France gitu ya, itu di sana memiliki 4 tingkatan pendidikan. Jadi pendidikan pertama itu maternelle atau setara dengan pendidikan anak usia dini. Tingkatan kedua itu enseignement
primer itu adalah setara dengan pendidikan sekolah dasar, dan kedua assignment sekunder itu setara dengan pendidikan menengah, dan yang terakhir nih Kalina dan viewers itu adalah assignment superiore atau setara dengan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi kalau melihat dari jenjang pendidikan yang ada di Prancis dan Indonesia itu ada persamaan dan perbedaan. Nah, itu sangat-sangat menarik, Masya Allah sekali. Dan menariknya juga nih viewers dan Mbak Hindia juga, bahwa sistem pendidikan di Prancis ini pada mulanya sudah mendeteksi bakat dan minat seorang anak gitu, sehingga anak itu sudah dapat menentukan bidang yang akan ditekuni sejak dini bahkan. Dan siswa di negara tersebut ini tidak dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran seperti halnya di Indonesia. Ya, seperti kita dulu waktu sekolah kan kita harus belajar matematika, belajar agama juga, belajar bahasa Indonesia yang semuanya harus kita kuasai kan. Nah, tapi di Prancis itu tidak diwajibkan. Mereka diarahkan untuk lebih mengenal bakat dan kemampuannya sejak dini terlebih dahulu. Iya, jadi ini sekali ya, apa namanya, kalau kita sangat-sangat banyak gitu muatan di pelajaran yang kita harus miliki, kita harus menguasai semua. Kalau di sini itu kita lebih spesifik gitu. Ya, benar. Lalu untuk kurikulumnya nih Mbak, gimana ya kurikulum pendidikan di Prancis ini biar viewers semuanya tahu nih tentang bagaimana sistem pendidikan dan kurikulum yang ada di Prancis. Oke, iya, jadi kalau bahas tentang kurikulum itu kan sangat-sangat besar ya, sebuah proses, pokoknya tercantum semua di situ, terstruktur gitu ya, terstruktur sekali. Jadi kalau di Prancis itu viewers semuanya, kurikulumnya itu bersifat sentralistik, yang berarti pemerintah atau semua sistem itu diatur oleh pemerintah pusat seperti itu. Jadi pemerintah itu the Ministry of Education. Nah, badan ini bertugas untuk mengatur sebuah pendidikan dengan menentukan 7 kompetensi dasar. Kompetensi tersebut dijadikan sebagai landasan dalam proses pendidikan seperti itu. Ya, jadi kalau kita bahas tentang kurikulum ya, karena kurikulum itu sangat-sangat lebar muatannya gitu, semua hal masuk dalam situ, dari proses muatan sampai tujuan, perencanaan dan proses semuanya gitu ya. Nah, kalau di Prancis itu viewers semuanya mereka menggunakan sistem sentralistik. Berarti pemerintah, di Ministry of Education, lembaga yang mengatur jalannya pendidikan di Prancis, itu bertugas untuk menentukan kompetensi dasar. Kalau mungkin di Indonesia itu, kalau di Indonesia nggak salah desentralisasi ya. Ya, seperti itu. Jadi mereka mengatur bagaimana kompetensi ini dijadikan sebagai landasan dalam proses pendidikan nanti. Nah, 7 kompetensi ini masuk diantaranya adalah penguasaan bahasa Prancis. Ini wajib sebetulnya. Karena mereka orang Prancis, ya, kita orang Indonesia belajarnya bahasa Indonesia. Ya, jadi sama seperti Indonesia kan ada mata pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Jadi mereka juga memiliki praktis tentang bahasa dan kehidupan modern. Yang ketiga itu elemen dasar matematika. Nah, ini juga sama nih di Indonesia. Kita juga ada matematika ya. Sama lah ya. Kita ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat itu keakraban teknik dan juga komunikasi, para humaniora, sosial dan tanggung jawab serta kemasyarakatan, dan yang terakhir nih tentang otonomi dan inisiatif. Berbicara tentang bahasa nih Mbak, boleh nggak sih aku sedikit pengen tahu gitu loh. Kalau di saya kan, saya orang Jawa, ada tuh mata pelajaran bahasa Jawa nih selain mata pelajaran bahasa Indonesia yang harus kita kuasai. Kalau Mbak Hindia sendiri sebagai orang yang di luar Jawa, kira-kira ada nggak sih kayak muatan lokalnya untuk mempelajari bahasa itu gitu? Di daerah ya, ada. Jadi dulu ya, singkat cerita gitu, di Palembang itu mungkin tidak ada aksara, tapi di Lampung ada gitu. Jadi kami belajar bahasa Lampung. Aksara Lampungnya ada? Lampung ada. Oh gitu. Bisa tolong tunjukkan sedikit Itu seperti ini ya viewers, aksara Lampungnya. Bedanya sama aksara Jawa seperti ini ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut gitu. Jadi ya bahasanya bahasa dasar gitu. Kita balik lagi ya. Dan kita ketahui bahwa kurikulum di Prancis ini sifatnya fleksibel. Artinya mereka memberikan keleluasaan kepada lembaga agar anak ini dapat melanjutkan dan menempuh pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dan proses pembelajarannya ini ya hampir sama lah ya di Indonesia, tidak selalu dilakukan di ruang kelas.
Kalau di Indonesia mungkin sebutannya outdoor. Nah, kalau di Prancis itu sebutannya discovery class kalau nggak salah ya. Nah, di mana pembelajaran itu biasanya dilakukan di tempat-tempat baru selama beberapa waktu. Misalnya mereka mengunjungi lereng salju karena di sana ada musim salju. Terus mereka juga mengunjungi pantai selama beberapa hari atau selama 1 minggu dengan tujuan untuk memperluas wawasan pada anak. Berarti kalau dilihat dari konteksnya nih ya kalian berarti ini memiliki kesamaan sama yang ada di Indonesia. Di Indonesia kita kenal dengan nama metode Ihaga Wisata gitu ya. Jadi kita keluar dari kelas pergi ke suatu tempat. Tentu tempat ini kita sesuaikan dengan tema yang akan kita gunakan pada hari itu gitu ya. Jadi kita pergi mengajak anak-anak ada proses pembelajaran di situ, mengenal alam gitu. Dan ini kalau nggak salah di Jejak Paut itu lebih tepatnya kita kenal dengan puncak tema. Iya, kegiatan puncak tema gitu. Supaya viewers lebih tahu nih, gimana kalau kita tampilkan gambar perihal kalender akademik yang ada di negara Prancis. Nah, kurang lebih seperti itu ya viewers. Karena kita ini fokusnya di bidang pendidikan anak usia dini, kira-kira gimana sih Mbak pola pembelajaran atau gambaran sedikit tentang pembelajaran anak usia dini yang ada di negara Prancis? Ya, pola pembelajaran ya. Tadi kita membahas tentang yang lebih global ya, sistem pendidikan. Sekarang kita mengkerucut lagi ke sistem pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan sedini itu kalau di Prancis disebut dengan la maternelle. Ya, jadi di pendidikan ini dimulai dari usia 2 tahun, viewers. Kemudian anak itu memasuki sebuah lembaga, tentu disesuaikan ya dengan jenjang usianya gitu kan. Jadi nanti mereka itu memiliki sistem full day school. Jadi di full day school ini anak itu masuk pada pukul 8 dan keluar pukul 4 sore. Bisa dijemput ataupun pulang gitu ya. Karena mereka rata-rata orang tua di sana tuh ini ya bekerja, jadi mereka mengantarkan anaknya ketika mereka pergi bekerja, kemudian menjemput mereka saat mereka pulang bekerja. Ini juga sangat mempengaruhi karena di Prancis itu merupakan negara maju ya, jadi sangat produktif. Nah, maka tempat-tempat la maternelle atau kita sebut dengan lembaga PAUD ya, itu sangat-sangat berfungsi sekali di sana gitu. Jadi mereka memiliki sebuah kegiatan pembelajaran, bermain, tapi mereka tidak melupakan kebutuhan lain seperti makan. Ya, di sana juga meskipun full day school, tapi ada jam makan pagi, kemudian tidur siang. Nah, itu tidur siang itu sangat penting sekali untuk anak gitu kan. Kita kan jarang nih lembaga di Indonesia yang menerapkan seperti itu gitu. Bahkan 1:1000 lah ya kalau bisa dibilang. Sangat jarang, bahkan di daerah saya belum ada. Cukup menarik ya untuk pembelajarannya sangat-sangat untuk program pembelajarannya sendiri nih Mbak, bagaimana? Ya, jadi kan kalau program pembelajaran itu nanti mereka membagi menjadi 5 aspek ya, jadi ada mengenal bahasa dan menemukan atau mengenalkan tulisan gitu, diajarkan secara dasar, kemudian berlatih menjadi orang siswa, karena kan mereka akan memasuki step selanjutnya gitu kan di pendidikan dasar ya, atau SME primer yang tadi ya kita sudah bahas ya semuanya. Kemudian bertindak dan berbicara dengan tubuh gitu kan, menemukan dunia serta melihat, merasakan, membayangkan dan menciptakan seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya Mbak Hilya dan viewers tentang sistem atau pola pendidikan anak usia dini yang ada di negara La France atau di negara Prancis. Jadi anak-anak ini lebih mengembangkan potensi dasar mereka, meningkatkan kemampuan bahasa dan mulai menemukan dunia penulisan, jumlah dan bidang pembelajaran lainnya. Iya Mbak Lina, jadi untuk kurikulum gitu kan pembelajaran di Prancis dan Indonesia itu cukup berbeda gitu, karena kalau dilihat dari sendiri itu dari kurikulumnya Indonesia itu lebih spesifik ya, tidak terlalu sesimpel ya atau sesederhana di Prancis gitu, karena di Prancis itu mereka hanya mengajak anak agar bisa untuk mengekspresikan diri mereka dengan benar seperti itu, kemudian merangsang kematangan motoriknya. Jadi ada penulisan dasar ini saya rasa sama, tapi di Indonesia itu lebih spesifik gitu
kan ya. Kemudian anak-anak dirangsang untuk mengenal bahasa, bermain, berpikir, dan juga problem solving gitu kan, memecahkan masalah, dan juga menghafal beberapa lagu atau pembelajaran lainnya gitu. Jadi memiliki kesamaan dan juga perbedaan seperti itu Kalina dan viewers. Dan dengan sangat menarik ya Mbak ya. Tapi meskipun di negara Indonesia dan Perancis ini memiliki perbedaan bahwa Perancis ini negara maju dan Indonesia merupakan negara berkembang, tapi ini tidak menjadi halangan bagi Indonesia untuk berdaya saing nih di bidang pendidikannya. Yang kita tahu bahwa Indonesia ini mempunyai landasan Pancasila dan Undang-Undang 1945 bahwa setiap warga di Indonesia ini berhak atau memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan gitu. Jadi pendidikan di Indonesia ini yang sifatnya desentralisasi, jadi pemerintah mengembangkan kurikulum itu untuk pendidikan anak usia dini dengan mengembangkan berbagai aspek seperti aspek spiritual, kognitif, motorik, bahasa, dan satunya lagi sosial emosionalnya. Terlebih kalau sekarang dengan adanya rancangan kurikulum Merdeka Belajar bagi anak yang dimaksudkan agar anak bisa senantiasa belajar dengan suasana yang menyenangkan. Ya, tentunya dengan rancangan kurikulum Merdeka nih itu lebih menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan tempat. Misalnya kalau kita berada di perkotaan dengan ada yang berada di pesisir itu beda. Ya, seperti itu. Jadi sangat menyesuaikan dengan tempat tinggal setempat gitu. Jadi anak-anak akan lebih maksimal dalam proses belajarnya lagi gitu viewers. Lebih belajarnya bisa lebih semangat karena belajar sambil bermain, dan mereka juga mendapatkan ilmu dengan suasana hati mereka yang senang, gembira, dan menyenangkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya viewers perbincangan kita pada hari ini. Dan kira-kira Mbak Lili ada pesan khusus nggak nih buat para viewers kita? Ya, pesan khususnya ya untuk viewers semuanya tetap semangat dan berbagi ilmu yang telah dimiliki gitu kan. Terus semoga harapannya apa yang kita perbincangkan hari ini ya Kalina dan viewers semuanya itu bermanfaat gitu untuk viewers khususnya, dan terlebih lagi untuk kita berdua. Iya. Karena sebenarnya kita juga berdua masih belajar seperti itu. Dan kita juga mohon maaf kalau dari awal video sampai akhirnya kita ada kesalahan dalam pelafalan maupun ada tindak laku yang kurang sopan, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.